Sony Xperia One Mark 7 adalah HP terbaik dengan teknologi kamera yang superior, performa flagship yang sangat mentok kanan dengan spek yang up to date dengan perkembangan teknologi. Yang ngomong begitu antara fanboy Sony garis keras atau orang yang memilih tutup mata pada persaingan smartphone yang semakin ketat. Tapi buat gue yang sekedar fans tapi bukan boy atau bocah, gue menerima Sony bukan lagi semua hal tadi. Yo guys, gue udah pakai Sony Xperia One Mark 7 ini hampir sebulan. Dan gue udah ready kasih kesimpulan tentang HP ini. Buat kalian fanboy Sony yang masih belum mau menerima realita, gue saranin stop video ini, tutup video ini, dan nonton video-video K2G yang lain aja. Ready? Let's go! Video ini bakalan singkat aja, sebagian besar yang perlu dibahas udah gue bahas kemarin di video first impression. Link udah gue taruh di deskripsi dan di sebelah situ. Di sini gue mau rangkum dan share experience-nya aja. Sony Xperia One Mark 7 not all bad kok. Nggak sejelek itu. Banyak hal yang justru sebelumnya menjadi stigma negatif di HP-HP Sony sudah dipatahkan di Sony Xperia One Mark 7 ini. Contohnya adalah performa, suhu, dan battery life. Tiga hal tersebut di Xperia One Mark 7 menurut gue cukup mengejutkan. Pertama, benchmarknya mengejutkan. Untuk sebuah smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Elite, itu kecil banget loh Antutunya di 2 jutaan kecil. Mirip sama Antutu di S25 Edge yang punya SoC sama juga. Di 3D Mark Still Nomad stress test juga lumayan stabil ini di 78% dan penurunannya nggak drastis, tapi bertahap. Dan ini untuk hasil Geekbench-nya. Nah, yang mengejutkan, walau punya Antutu segitu, main game di Sony Xperia One Mark 7 itu enak banget. Surprising nih menurut gue. Main Mobile Legends berlama-lama suhunya termasuk adem. Ini grafik FPS dari game kedua di Ranked Match. Gue start udah dari kondisi HP anget. Ya masa iya cuma naik 2 derajat, dari 35 sampai 37 derajat. Ini di ruangan non AC loh ya. FPS-nya juga stabil di 120. Main Wuthering Waves pun lumayan oke, walaupun kondisi suhu sekitar itu panas. Masih dapat mendekati 55 FPS. Nah, yang nggak Sony banget juga adalah kita bisa lihat ya batas throttling-nya yang tidak seagresif dulu. Di sini Sony masih ngebolehin HP-nya mencapai 43 derajat kalau dibutuhkan. Di luar itu gue happy dengan daily performance-nya. Ngedit video, export, itu no problem. Di UI no problem juga. Secara suhu juga normal-normal aja. Rekam video 4K 60 fps selama 7 menit langsung di outdoor, semi outdoor, suhu internalnya cuma naik sampai 36 derajat Celcius. Oke kan? Hal lain yang mengejutkan juga adalah battery life-nya. Masa gue bisa dapat 7-8 jam screen on time dengan baterai yang cuma 5000 mAh? Ya tentunya ini dengan pengetesan standar K2G. Gue rasa ini ada hubungan erat dengan nerf dari SoC Snapdragon 8 Elite. Seperti yang tadi kita lihat di nilai Antutu yang cuma 2 jutaan kecil. Gue justru seneng yang begini ya. Ngapain kita harus ngebut setiap saat? Tuh kalau butuh performance pas gaming bisa nyalain game mode performance dan dapetin hasil yang oke. Nice tuning soal performance dari Sony. Apalagi ya yang buat gue happy dengan smartphone ini? Kayaknya itu aja deh. Karena sisanya itu antara biasa aja atau bahkan banyak juga yang kurang. Kita lihat dari yang kurang dulu. Hal pertama adalah kamera. Gue sulit bisa bilang kameranya bagus ya karena bandrol harganya yang tinggi dan betapa pesaing-pesaingnya di range harga tersebut banyak yang lebih baik. Walau dia nggak punya embel-embel ultra di namanya, harganya lebih mahal dari flagship lain yang ultra-ultra. Ini gue bandingin sekaligus sama S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Find X8 Ultra, dan Vivo X200 Ultra. Hasilnya, kita skip aja good lighting condition karena hampir semua HP yang sampai harga 6 jutaan pun bakalan udah bagus-bagus aja di kondisi yang ideal. Kita langsung ke kondisi challenging seperti high contrast scene begini. Soal warna sih gue suka Sony ya, bareng Find X8 Ultra. Xiaomi 15 Ultra juga punya karakter. Gue masih suka. Nah, soal detail dan noise, Sony cuma lebih baik dari S25 Ultra yang noisy banget di situasi seperti ini dan kalah detail dari semua HP lainnya. Pakai mode manual dan turunin ISO ke 400 membantu, tapi tetap overall masih ketinggalan. Di low light mode auto yang artinya masing-masing HP memutuskan untuk nyalain night mode atau enggak, dia cuma lebih baik dari S25 Ultra yang noisy. HP-HP lainnya lebih baik semua dari segi noise dan detail. Nah, yang ketinggalan banget sebetulnya itu adalah soal zoom. Semua gue zoom di optical zoom semua. Dengan Sony gue taruh di 5x zoom, which itu artinya masih optical juga karena kan dia variabel
continuous zoom. Detail dia tuh paling kurang bagus dari semuanya, bahkan dari iPhone 16 Pro sekalipun yang zoomnya nggak bisa gue bilang bagus juga sebenarnya. Apalagi kalau kita udah ngomongin hybrid zoom, di 10 kali aja itu udah keteteran banget si Sony. Di 20 kali hybrid, wah kelihatan ya. Ini duo iPhone dan Sony udah ketinggalan jauh soal zoom-zooman deh. Flagship asal Tiongkok memang jawaranya soal yang satu ini. Ultra wide-nya dia bagus, termasuk bagus dibandingin yang lainnya, tapi memang masih kalah dari ultra wide di X200 Ultra yang punya sensor sama persis kayak sensor utamanya. Cuma memang nggak terlalu lebar FOV-nya. Selfie-nya termasuk bagus, jauh lebih bagus daripada iPhone 16 Pro dan cuma kalah dari X200 Ultra dan Find X8 Ultra. Kalau nggak dibandingkan dan nggak dianalisa mendalam melalui pixel peeping, sebenarnya hasilnya oke-oke aja. Tapi ini HP kan harga globalnya 21 juta ke atas. Masa ya kita nggak boleh analisa dan pixel peep? Nih, beberapa hasil fotonya. Belum lagi masih ada inkonsistensi seperti di mode bokeh yang masih ngaco-ngaco kayak begini. Ini sih nunggu software update kali ya. Soal video, ternyata Sony juga jauh dari yang terbaik. Ini gue compare sama Find X8 Ultra aja deh. Soal detail sih oke ya, tapi ada beberapa yang ketinggalan memang, seperti dynamic range dan stabilisasi. Yang paling parah jomplangnya dengan flagship 2025 adalah pindah-pindah lensa sambil recording. Nggak smooth, patah-patah, dan pas berubah lensa ada ngejut-ngejutnya juga. Kita lihat apakah nanti akan dibenerin di software update. Buat kalian yang masih ngotot bahwa kalau pakai HP Sony harus pakai mode manual, itu sebenarnya kalian udah nggak 100% bener lagi. Sebenarnya moto dengan mode manual itu ngebantu ketika kita mau mencari maksimum image quality dengan cara nurunin ISO misalnya. Itu pun sebenarnya nggak jauh bedanya karena sebetulnya di ISO tinggi sekalipun di mode auto, noise, dan detailnya masih bagus banget. Kegunaan manual mode kedua paling ya nyari karakter image yang sesuai kemauan kita. Tapi ya dia nggak bisa nutupin kekurangan dari sensor tele yang udah ketinggalan zaman misalnya. Itu ya soal kamera ya. Kalau kalian nyari soal fitur baru segala macam itu lagi-lagi gue ingetin udah ada di video first impression kemarin. Hal berikutnya yang kurang adalah baterai. Iya nggak, gue tahu SOT itu udah bagus berkat tuningan yang oke. Tapi coba bayangin begini, kalau pakai 5000 mAh aja dia bisa sampai 8 jam screen on time. Bayangin kalau dia udah pakai teknologi baterai terkini yaitu silikon karbon. Kebayang nggak next gen-nya pakai 6500 mAh baterai dan wah itu bakalan dapet SOT yang lebih gokil lagi, bisa 9 jam kali ya. Yang kurang juga adalah masih soal charging nih. 30 watt doang supportnya dan butuh waktu 1,5 jam lebih tergantung kondisi suhu sekitar ya untuk ngecharge dari kosong sampai full. Kalah jauh sama kompetitornya. Haptic, stereo speaker juga menurut gue kurang ya. Haptic sih nggak jelek tapi nggak bisa dibilang empuk juga kayak flagship mahal lain. Stereo speakernya juga sekedar oke, walau dia ngadepnya ke depan. Front facing stereo speaker. Masih bagus speaker-speaker dari iPhone 16 Pro Series, S25 Ultra, bahkan Find X8 Ultra. Terakhir yang kurang juga adalah urusan software. Gak semuanya kurang sih, karena soal janji update dia udah improve dari yang sebelumnya cuma 2 kali Android update, jadi sekarang 4 kali Android update dan 6 tahun security patch. Tapi UI-nya itu loh yang menurut gue udah mulai membosankan. Dibilang stok Android juga enggak, rada beda kan stylenya sama UI-nya di Pixel. Fitur-fitur tambahannya juga minim improvement dari generasi sebelumnya. Lalu dia juga nggak punya built-in AI features apapun kayak di HP-HP zaman sekarang. HP 2 jutaan kayak Tecno Camon 40 aja AI-nya udah lengkap loh sekarang. Ini boro-boro.
pure bergantung sama AI-nya Google kayak Circle to Search, Gemini, dan fitur AI photo editing itu juga masih dompleng Google Photos. Itu ya yang kurang-kurang. Di luar itu, ya apa yang ditawarkan di Sony Xperia One Mark 7 ini so-so aja. Sesuai standar industri lah, seperti layar, storage, RAM. Sebetulnya dia punya satu ya yang bisa dibilang kelebihan, yaitu jack 3,5 mm. Gue tetap masukin dia ke kategori so-so karena nggak ada yang spesial dari jack tersebut. Kecuali the fact bahwa dia masih punya jack 3,5 mm ini. Nggak ada DAC khusus yang dicari para audiophile di sini. Cuma tuned by tim Walkman aja dan dikasih lapisan gold. That's it. Secara sound quality masih kalah sama dongle DAC ratusan ribu yang akhir-akhir ini semakin bagus kualitasnya. Ini menurut gue adalah missed opportunity buat para calon pembeli yang audiophile. Terakhir yang masuk kategori so-so adalah desain. Gue suka sih desainnya. Ramping, dipegang premium, punya karakter, no complaint sebetulnya. Tapi gue udah bosan aja dengan desain seperti ini. Udah saatnya Xperia One berikutnya kasih refresh di bagian desain. Alright, itu adalah Sony Xperia One Mark 7. Gini, gue pernah ngobrol ya sama orang yang kerja buat sebuah perusahaan teknologi asal Jepang. Dia bilang, problem utama dari hampir semua perusahaan teknologi Jepang adalah kesulitan untuk beradaptasi dengan kemauan market global. Jadi R&D-nya seringkali Japan-centric. Ketika diomongin begitu, gue baru ngeh, apa yang terjadi dengan brand teknologi Jepang akhir-akhir ini? Gue sering denger para tech enthusiast bilang ke gue, ini Sony emang kalau bikin HP nggak ngeliat dulu apa barang yang ada di market seperti apa? Ya memang bener kayak dia ngeluarin HP, tapi banyak hal tuh ketinggalan, terutama dari spek sama karakter device-nya sendiri. Kayak contoh tadi, hardware kamera itu udah ketinggalan. Cara processing-nya juga ketinggalan. Soal software, itu ketinggalan juga. Yang lain udah pada AI, dia masih ya stick sama begini aja gitu loh. Ya tapi kalau memang bener, problem utamanya adalah kultur perusahaan, sulit. Inti dari segala inti, Sony Xperia One Mark 7 itu buat fansnya bakalan tidak totally mengecewakan. Banyak improvementnya. Tapi ketika lu ada di posisi gue, di mana hampir setiap minggu dijejelin berbagai smartphone yang latest and greatest, yang dari berbagai segmen harga, lo bakalan sadar nggak sadar ngebandingin dia dengan yang lain. Dan disitulah kita akan melihat antara harga dan apa yang ditawarkan masih banyak yang belum match. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.